warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Irma Rosida dengan NIM 1906 110072. Saya dari jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Riau. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses imbibisi pada biji kacang hijau, di mana video ini merupakan laporan pada praktikum fisiologi tumbuhan. Langsung saja kita simak penjelasan dalam video berikut ini. Apa yang dimaksud dengan imbibisi? Kata imbibisi sendiri berasal dari kata Latin yaitu imbiber yang artinya minum. Sehingga imbibisi adalah suatu proses penyerapan air atau masuknya air ke dalam suatu benda. Salah satu contohnya yaitu pada biji tanaman kacang hijau. Menurut Suradinata 1993, imbibisi adalah suatu proses penyerapan air oleh benda padat atau semi padat karena benda tersebut memiliki zat penyusun berupa koloid yang hidrofil. Syarat terjadinya proses imbibisi adalah terdapatnya perbedaan antara tekanan larutan dengan tekanan benih, di mana tekanan benih harus lebih kecil dibandingkan dengan tekanan larutan, sehingga terjadilah daya tarik-menarik yang spesifik antara benih dengan larutan. Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum kali ini yaitu 200 gram kacang hijau, air secukupnya, 4 cup mineral, dan penggaris. Selanjutnya kita masuk ke cara kerja. Langkah pertama yaitu kita masukkan air setengah cup mineral. Selanjutnya kita ukur menggunakan penggaris ketinggian air. Setelah pengukuran selesai, kita masukkan 50 gram kacang hijau ke masing-masing sampel. Setelah itu, kita ukur kembali ketinggian air setelah dimasukkan kacang hijau. Setelah pengukuran selesai, kita tunggu sampai 30 menit. Setelah 30 menit kemudian, kita ukur kembali ketinggian air kepada masing-masing sampel, apakah air bertambah atau berkurang. Setelah pengukuran selesai, kemudian kita keluarkan kacang hijau kembali menggunakan saringan teh. Penggunaan saringan teh ini agar mengeluarkan biji kacang hijau lebih mudah. Namun, dalam pengeluaran kacang hijau ini usahakan tidak ada air yang tumpah, agar hasil ketinggian air setelahnya tetap akurat. Setelah semua kacang hijau sudah dikeluarkan, langkah selanjutnya yaitu kita ukur kembali ketinggian air, apakah bertambah atau berkurang dari sebelumnya.
itu kita masuk kepada hasil dan perhitungan. Hasil yang didapat yaitu sebagai berikut. Setelah mengetahui hasil yang didapat, maka kita lanjut ke perhitungan menggunakan rumus tinggi air awal dikurang tinggi air akhir, di mana pada sampel 1 hasil yang didapat pada tinggi air awal yaitu 4,5 dan tinggi air akhir yaitu 4, sehingga hasil yang didapat yaitu 0,5 cm. Pada sampel kedua yaitu 4,5 dikurang 4,1 dengan hasil 0,4 cm. Kemudian pada sampel ketiga yaitu 5,2 dikurang 4,8 dengan hasil 0,4 cm. Pada sampel keempat yaitu 5 dikurang 4,6 dengan hasil 0,4 cm. Lanjut kepada pembahasan. Dari hasil yang didapatkan tadi, maka dapat dikatakan bahwa semua sampel mengalami proses indivisi, dikarenakan terdapatnya perubahan ketinggian air pada sebelum dimasukkan kacang hijau dan setelah 30 menit kemudian kacang hijau dikeluarkan kembali. Perubahan tersebut diakibatkan karena biji kacang hijau mengalami proses penyerapan air. Menurut Kamil 1979, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kecepatan penyerapan air oleh biji. Di antaranya yaitu konsentrasi air, tekanan hidrostatik, di mana semakin kecil tekanan benih daripada tekanan larutan, maka semakin besar proses indivisi yang akan terjadi. Kemudian terdapat daya intermolekuler, terdapat suhu, luas permukaan biji yang kontak dengan air, spesies dan varietas, dan terdapat tingkat kemasakan di mana benih yang sudah dipanen sebelum mencapai kemasakan fisiologisnya tidak mempunyai viabilitas tinggi, sehingga pada beberapa tanaman benih tersebut tidak mampu untuk berkecambah. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi kecepatan penyerapan air lainnya yaitu terdapat komposisi kimia dan yang terakhir umur benih. Di dalam proses perkecambahan sendiri melibatkan 4 proses utama yaitu indivisi, formasi sistem enzim, inisiasi pembentukan organ, dan pembentukan tunas, di mana perkecambahan adalah suatu proses awal pada biji untuk memulai pertumbuhan menjadi tanaman dewasa. Di dalam jurnal Siska Pramudia Anggraini dengan judul Laju Indivisi pada 2 tipe benih menyebutkan bahwa indivisi sangat mempengaruhi pada proses percepatan laju perkecambahan benih, karena dengan adanya indivisi, laju metabolisme pada benih akan berjalan dengan lancar. Biji yang kering atau biji yang mati masih dapat melakukan indivisi, namun tidak dapat memperlancar laju metabolisme pada benih, sehingga biji hanya akan menggelembung. Cara kerja indivisi sendiri yaitu air yang ada akan masuk ke dalam benih melalui kulit biji. Setelah air masuk ke dalam benih, air tersebut akan mengaktifkan enzim-enzim agar laju metabolisme dalam benih dapat berjalan lancar. Setelah metabolisme dalam biji aktif, maka proses perkecambahan pun akan terjadi. Kemudian dalam jurnal Johanda dan kawan-kawan dalam judul pengaruh skarifikasi pada pola indivisi dan perkecambahan benih saga mengatakan bahwa dengan indivisi yang baik maka metabolisme dalam benih akan berjalan dengan lancar sehingga menghasilkan perkecambahan yang baik pula. Karena benih yang berkecambah tersebut dapat memanfaatkan cadangan makanan dalam benih dengan baik, sehingga ketersediaan air mengakibatkan oksigen akan masuk ke dalam benih dan mengurai cadangan makanan yang digunakan sebagai sumber energi untuk pertumbuhan kecambah normal dalam waktu yang cepat dan serentak. Baik, kesimpulan pada praktikum kali ini yaitu indivisi merupakan suatu proses penyerapan air oleh biji yang dapat membantu dalam proses perkecambahan.
Dalam proses imbibisi sendiri harus memperhatikan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi agar imbibisi dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dan untuk syarat dalam imbibisi yaitu terdapatnya perbedaan tekanan antara tekanan larutan dengan tekanan benih, di mana tekanan benih harus lebih kecil dibandingkan dengan tekanan larutan. Sedangkan untuk saran dalam pelaksanaan praktikum yaitu sebaiknya praktikan sudah paham dengan tujuan praktikum yang akan dilakukan. Dan untuk praktikum imbibisi kali ini, sebaiknya biji kacang hijau yang digunakan sudah memiliki tingkat kemasakan yang baik agar proses imbibisi dapat berhasil. Untuk daftar pustaka dalam praktikum kali ini yaitu sebagai berikut. Baik, sekian pembahasan saya dalam praktikum kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.